pertanyaannya adalah mengapa seolah-olah Pak Prabowo nggak siap? Apakah memang dibuat skenario bahwa Pak Prabowo itu seolah-olah dibully? Pertanyaannya adalah mengapa Presiden mulai lebih terbuka memperlihatkan dukungan kepada salah satu paslon dalam hal ini Pak Prabowo maupun Gibran. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Kali ini gue ngopinya bareng Bang Ray Rangkuti. Ya. Ini baru pertama kali kalau di Think Tank. Biasanya di open table Bang ya. Iya. Soalnya emang Think Tank sekarang baru ini Bang ngobrol-ngobrol berdua. Biasanya monolog Bang. Oh gitu. Capek juga ternyata monolog Bang. Oh gitu ya. Jadi sekarang ngobrol-ngobrol. Nah, ini masih anget-anget soal debat hari Minggu lalu Bang. Nah, itu kita lihat gimana kemudian Menteri Pertahanan, orang yang ngaku lebih TNI dari TNI selama ini, dengan tema debat seputar pertahanan, tapi kok ternyata pertahanannya kebobolan. Iya, iya. Nah, kalau Abang ngelihatnya gimana Bang? Kalau saya ngelihatnya sih gitu ya. Ya. Saya buat 6 tanggapan ya. Siap. Tanggapan pertama yang mungkin bersifat umum dulu ya soal bagaimana melihat secara keseluruhan debat itu gitu. Saya kira saya di sini dulu waktu habis debat pertama itu pernah menyampaikan sepanjang saya pernah menonton debat capres gitu. Itu artinya sejak tahun 2009 tahun pertama kita memperkenalkan debat dalam proses pencalonan presiden gitu. Ini kali pertama saya menyaksikan debat yang cukup baik saya bilang. Waktu debat pertama itu. Oke, debat pertama kemarin. Yang pertama calon presiden. Nah, itu menurut saya itu debat yang terbaik yang pernah saya saksikan. Oke. Tapi ternyata itu bisa dikalahkan lagi oleh debat yang kedua ini. Debat capres yang kedua. Capres yang kedua ini gitu. Iya. Nah, kalau debat yang pertama itu menurut saya masih dengan format seperti diskusi, seperti dialog. Oke. Ya. Tapi debat yang sekarang sudah mulai mendekati ke format yang semestinya memang debat. Oke, ada saling sanggah. Ada saling sanggah dan seterusnya gitu. Makanya kan ada term-term khusus yang sebetulnya mengilustrasikan apa yang dilakoni di dalamnya. Betul. Kan kalau kita mau pakai termnya diskusi, modelnya ya begini. Ya. Kalau kita mau pakai termnya seminar, ya modelnya begini. Seminar gitu. Ya. Atau pengajian yang modelnya begini. Misalnya kan begitu ya. Tapi kalau yang namanya debat, sedikit banyak tercermin di dalam debat kedua capres yang kemarin. Oke. Ya, jadi apa poin yang paling utama di dalam debat itu? Mempertanyakan argumen orang untuk melihat kelemahannya. Menguji argumentasi lawannya. Untuk melihat kelemahannya. Dan tentu saja itu dikaitkan dengan apa yang mereka lakukan kalau mereka kebetulan pelaku. Betul. Ya kan? Nah, kecuali Anda bukan pelaku, maka orang akan susah mengaitkan apa yang Anda kerjakan dengan apa yang sudah Anda lakukan kan. Betul, gitu. Karena di balik gagasan tuh pasti ada sebanding dengan tindakan paling tidak dan rekam jejak. Apakah gitu ada kan kecocokan antara pikiran dengan tindakan karena berkebetulan yang bersangkutan adalah pelaku. Betul. Nah, itu yang kelihatan kemarin tuh. Jadi kesan saya ini debat yang lebih bagus lagi dari yang pertama. Dan lebih mendekati ke format yang disebut dengan debat. Gitu ya. Seru lah gitu ya. Sebagai tontonan debat seru banget. Seru gitu. Nah, itu kesan saya yang pertama. Nah, yang kedua, ini mulai kita ke agak substansi ya di antara mereka. Gitu. Nah, saya lihat kesan saya debat itu semacam evaluasi terhadap kinerja Pak Prabowo gitu. Kenapa gitu? Karena memang tidak bisa dihindari. Kenapa nggak bisa dihindari? Karena Pak Prabowo capres yang sekaligus menhan, aktif. Dan dia di debat itu juga ceplosan tuh nyebut saya sebagai Menteri Pertahanan ada gitu. Jadi dia juga mengakui gitu, dengan sendirinya. Makanya orang dengan sendirinya mengaitkan antara visi misi yang dituliskan ya dengan kinerja Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Gitu. Nah, tetapi evaluasi itu penting mungkin bagi paslon 0103 dalam kerangka juga untuk memberi semacam peningatan kepada publik. Karena selama ini kan kelihatan 02 itu selalu mengatakan nggak perlu banyak ngomong. Ya, omon-omon kata Pak Prabowo ya. Itu kepleset atau sengaja nggak ngerti lah ya gitu ya. Nggak perlu omon-omon gitu ya. Jadi
tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. Dua paslon yang lain 01 dengan 03 itu ingin memperlihatkan emang sehebat apa kinerjanya Pak Prabowo gitu. Terus gagasannya itu apa kira-kira? Bukan hanya kan, tapi kinerja. Karena kan kinerja. tagline yang selalu dimunculkan oleh 02 adalah Nggak nggak cuman perlu ngomong. banyak omon-omon gitu ya kan. Kan sekarang omon-omon. Omon-omon bener. Iya kan. D-nya hilang lah Iya. sekarang. Nggak perlu banyak omon-omon, yang penting kerja. Kan itu selalu tagline-nya. Ini beneran bisa kerja nggak sih? Kira-kira gitulah ya yang pengen-pengenin. Di debat itu mereka ke 01, 02 ingin memperlihatkan hebat apa kerjanya Pak Prabowo gitu. Oke. Kenyataannya seperti yang sudah kita ketahui, setelah bla 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 ya di apa namanya dicoba di sini, di argumen sini, variabel ini macam-macam, datanglah kesimpulan dari Pak Ganjar yang mengatakan kinerja Pak Prabowo itu nggak lebih dari 5. Kalau menurut Pak Anies 11 dari 100. 11 dari 100 gitu. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Setelah mereka memperlihatkan berbagai, ya tentu dalam perspektifnya 01, 03 ya, kelemahan kinerja dari Pak Prabowo. Gitu. Nah dengan begitu mungkin ke depannya ya, dua paslon ini 01, 03 mengatakan jangan bicara kerja-kerja lagi deh. Kita lihat kok kinerjanya seperti apa dan sebagainya gitu. Target itu menurut saya tercapai. Artinya dari 01 dan 03. Betul. Gitu ya. Target untuk mengatakan bahwa kinerjanya Pak Prabowo tidak terlalu meyakinkan gitu loh. Jadi nggak sesukses yang diomongkan gitu loh. Iya, nggak kayak klaimnya dia. Ya, jadi setelah diuji sana sini gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, tentu paslon yang lain karena sejak dari awal orang mengatakan bahwa Pak Prabowo akan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menguasai tema ini gitu. Ya harusnya sih gitu ya. Ya karena backgroundnya ya kan, pengalamannya. Betul. Ya. Dan selama lalu ini jualan utamanya mana itu? Dan jualan utamanya itu dan seterusnya itu gitu. Nah itu mungkin memotivasi dua paslon yang lain untuk mengatakan belum tentu gitu loh. Tunggu dulu gitu kan. Makanya 01, 03 kelihatan pangpung kan. Dan akhirnya memang ya saya tidak tahu, tapi setidaknya dalam pandangan saya, misalnya Ganjar tidak bisa dianggap tidak menguasai topik itu. Bahkan pada tingkat tertentu menurut saya sangat menguasai. Pengetahuan Ganjar terhadap dunia pertahanan, geopolitik, internasional ya lebih update berbanding misalnya dengan 02 dalam ini Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo kelihatan dia monoton di situ-situ aja. Dari debat-debat sebelumnya pada pilpres sebelumnya, ya modelnya ya begitu. Pertahanan nasional, cinta NKRI gitu-gitulah ya dan sebagainya itu. Ibaratnya tuh kalau ngomongin pertahanan itu dia masih berkutat pada pertahanan semesta. Ketika hari ini mungkin perang udah asimetris, udah perang modern yang sudah pakai teknologi tinggi dan lain-lain macam-macam gitu yang nggak hanya sekedar peluru sekarang ya dan seterusnya itu kenyataannya ya setidaknya menurut saya paslon 03 lebih update pengetahuannya terhadap perkembangan sistem pertahanan internasional saat ini gitu, atau dunia saat ini dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya ada target mungkin dari 01, 03 untuk juga memperlihatkan itu sehingga kalau pengetahuan kinerjanya sudah bisa diblok di sesi pertama yang saya sebutkan itu tadi kan. Kedua sekarang soal pengetahuan juga mereka tidak kalah-kalah amat lah misalnya ya. Bahkan boleh disebut tadi kelihatan Ganjar lebih update dibandingkan dengan Pak Prabowo dalam hal konteks pertahanan, kemudian keamanan dan juga soal hubungan internasional dan seterusnya itu gitu. Itu yang kedua. Dan saya kira poin itu lagi-lagi didapatkan oleh dua paslon ini gitu. Terutama tentu Ganjar ya menurut saya ya. Nah yang ketiga serius adalah banget Ganjar nyiapin data dan lain-lain ya. Tandanya dia memang pengen menunjukkan saya paham loh. Bahkan beberapa istilah gitu kan, yang cukup populer di dunia pertahanan. Misalkan minimum essential force. Ya, itu istilah-istilah ya kan yang cukup populer. Misalnya pertahanan pertahanan tradisional, pertahanan modern macam-macam dan seterusnya itu ya pendekatan perang modern dengan perang tradisional macam-macam dan sebagainya itu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang satu dan yang kedua itu.
Jadi mereka mau menunjukkan bukan saja kinerjanya Pak Prabowo sebetulnya nggak terlalu bagus gitu, tapi ada masalah dengan pengelolaan keuangan. Oke, iya ini Ya, soal anggaran soal kemudian. anggaran, ya. Karena ya kita ngelihat sebenarnya kayak dari pandemi aja anggaran Kemenhan ini hampir tidak dikurangi banyak dibandingkan kementerian-kementerian lain gitu Meskipun misalkan. itu dijadikan Pak Prabowo misalnya sebagai alasan. Dalam konteks itulah kemudian dua paslon yang lain masuk ke soal misalnya pembelian pesawat alutsista bekas gitu ya, pesawat terbang pesawat tempur bekas gitu ya, dengan budget yang dianggap fantastis, sekian itu gitu ya. Nah, lagi-lagi di luar itu mereka masuk ke soal food estate. Oh iya. Ya kan, dan sebagainya termasuk tentu saja pertanyaan Anies soal bagaimana dana 240 hektar. 340 hektar. 340 ribu hektar gitu ya. Dikoreksi lah beberapa kali sama Anies kan. Dikoreksi kemudian oleh Anies Baswedan. Yang sebenarnya itu pertanyaan Pak Jokowi di debat 2019 juga. Itu pertanyaan yang pernah diungkapkan oleh Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo di debat 2019 yang lalu. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340 ribu hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, data yang salah. Pak Prabowo, mohon maaf. Nah, jadi dalam konteks itu, jadi mereka ingin memperlihatkan Pak Prabowo bukan tidak saja cukup bagus di dalam pengelolaan kinerja gitu ya, tapi juga terkait dengan pengelolaan keuangan. Juga nggak bagus juga nih Ya kayak gitulah anggaran kira-kira. ya. Apalagi itu hubungannya dengan ini kok ada utang untuk membeli pesawat bekas ya, macam-macam dan sebagainya gitu. Jadi terus Anies juga nyebut soal kroni-kroni di PT. ya, itu yang saya sebut tadi pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan. Ya, sebagaimana kalau ada ordal, ada orpas. Ya, jadi orang dalam atau perpas sebetulnya apa? Perdal. Ya, perusahaan dalam. Teknologi militer Indonesia itu jadi TNI, ada kan? ada orang dalam. Tapi juga ada perdal. Ada kesan perdal, perusahaan dalam. Ya kan? Ya. Nah, itu dalam konteks inilah masuk. Jadi sebetulnya mereka ingin menunjukkan ya itu tadi ada masalah di dalam soal ini gitu. Nah, bagaimana apakah hukumnya itu di luar debat tentu saja dan sebagainya gitu. Itu yang ketiga menurut saya. Nah, yang keempat yang perlu kita lihat itu adalah konsistensi dari setiap capres dan cawapres ini. Khususnya capres, karena ini debat capres. Artinya kita bawa ke debat yang pertama. Apakah Anies konsisten di posisinya, kemudian juga Pak Prabowo konsisten di posisinya, dan juga Pak Ganjar konsisten di posisinya. Kalau saya lihat semuanya sama. Anies dalam posisi yang selalu nyerang karena tagline dia adalah perubahan. Sementara Pak Prabowo dalam posisi defensif. Karena memang beliau berkebetulan berada dalam posisi pengen melanjutkan dan gitu Menteri Pertahanan, jadi bertahan. Dan apalagi beliau sebagai Menteri Pertahanan saat ini gitu ya, bertahan, yang harus bertahan gitu ya. Dan yang ketiga adalah Ganjar yang istilah saya itu moderat kritis gitu. Nah, dia memang moderat, artinya sama dengan Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo setidaknya dalam catatan saya 4 kali atau 3 kali mengatakan saya setuju terhadap Ganjar gitu ya. Karena memang mereka dari produk yang sama kan sebetulnya gitu ya. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya kumaha. Nah, jadi tapi punya sikap kritis. Bahwa ada perbaikan yang akan dilakukan. Nah, itu yang saya sebut sebagai moderat kritis gitu ya. Nah, jadi khususnya kepada Pak Prabowo ini, menurut saya beliau itu bukan pilihan bertahan itu bukan pilihan bertahan itu bukan pilihan bagi beliau menurut saya tuh. Iya, kalau di bola juga kan pertahanan terbaik itu menyerang nggak sebenarnya. Yang saya mau katakan begini kan. Dari awal kita diinformasikan bahwa Pak Prabowo ini nggak akan menyerang, kan kira-kira gitu, selalu begitu. Tapi untuk konteks pertahanan itu tidak menyerang atau defensif itu bukan
pilihan gitu loh. Iya. Tapi itu karena memang tidak ada pilihan. Hmm. Kenapa saya katakan nggak ada pilihan? Kenapa? Ya karena beliau Menteri Pertahanan. Iya, Ya, iya. bagaimana beliau mengatakan akan nyerang yang lain? Yang lain itu nggak ada hubungannya dengan pertahanan backgroundnya, Oke, benar. gitu kan? Yang lain itu ya ini backgroundnya itu backgroundnya. Jadi tema Iya. ini memang tema yang nggak memungkinkan Pak Prabowo menyerang siapapun. Dan sebenarnya sederhana aja gitu loh. Ketika memang rekam jejak Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu bagus gitu misalkan. Tentu dia akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Ya, dari ya. Anies, dari Ya. Ganjar terkait itu. Misalkan soal data yang ditanyakan oleh Ganjar gitu. ya, Kita Ganjar nyebut sumbernya macam-macam kan di Ya. situ, dan itu semua open source, data terbuka. ya, Nggak ada data yang rahasia gitu. Ya. Tapi kemudian Prabowo berlindung di balik kerahasiaan data. betul. Tapi sebenarnya itu kalau Prabowo ibaratnya kalau anak sekolah itu belajar dengan baik, mengerjakan pekerjaan Ya. rumahnya dengan baik, Ya. dia itu akan dihafal di luar kepala dong Iya, harusnya gitu iya, kan Bang? Iya. Nah, yang saya mau katakan sebenarnya adalah soal mengapa apakah benar Pak Prabowo itu tidak menyerang? Tidak, Menyerang juga sebenarnya. menyerang. Oke. Kenapa Pak Prabowo bertahan? Itu bertahan itu bukan pilihan. Itu karena memang posisinya mau tidak mau harus bertahan. Oke. Karena hanya beliau satu-satunya, satu di situ yang mantan TNI. Hmm. Kedua, sekarang menjabat sebagai Menhan. Oke. Jadi memang mau tidak mau kembali ke poin pertama yang saya katakan itu tadi. Orang mengevaluasi kinerja beliau. Ya. Jadi mau tidak mau itu gitu. Nah sekarang misalnya kalau beliau menyerang soal pertahanan ke Ganjar maupun ke Iya. Anies. Mau nanya apa? Mau background mereka sipil. Sipil. Kan misalnya begitu. Nggak pernah, meskipun sipil nggak pernah jadi Menteri Pertahanan kan. Iya. Mungkin beda dengan Pak Mahfud yang pernah menjadi Menteri Pertahanan dulu gitu loh. Iya. Iya kan? Ah. Itu bisa itu mereka serang menyerang soal kinerja macam-macam ya dan seterusnya. Tapi kalau kepada Pak Ganjar bagaimana? Kepada Bung Anies bagaimana? Kan sulit. Nah, Di sisi lain, Ganjar dan Anies di debat kemarin juga sudah cukup mengungkapkan gagasannya ya, terkait pertahanan. Iya, Bahkan iya. bahkan kalau dan kemarin uniknya dan menariknya Pak Prabowo ya tidak menjadikan visi dari kedua capres ini sebagai alat untuk mempersoalkan betul. gitu loh. Iya. Nah, misalnya apakah visi dari Pak Ganjar itu relevan dengan perkembangan situasi internasional? Pun juga dengan Anies Baswedan gitu. Nah, Itu kalau kan mestinya yang betul-betul harus ditanyakan ya oleh Pak Prabowo gitu. dan disitulah nanti akan terjadi perdebatan. Di situ akan terjadi perdebatan. Nah, berarti menurut Abang kenapa tuh Prabowo tidak mempersoalkan gagasan-gagasan Nah, nanti itu? saya di belakang tuh. Nah, Oke, posisi oke. itu saya Oke, lihat. oke, Nah, yang oke. terakhir adalah soal Pak Prabowo itu yang kelihatan konsisten dari Pak Prabowo itu satu. Nah, ini yang saya masuk ke sini. Apa tuh? Tidak pernah bawa catatan dan nggak Oke. pernah mengungkapkan data. Artinya apa Artinya saya nggak tahu apakah memang beliau merasa bahwa debat ini biasa-biasa saja itu tadi ya kan, dan oleh karena itu kemudian tidak perlu ada sesuatu yang serius bawa data, contoh data dan sebagainya itu. jadi Padahal kan dibolehkan kan sebetulnya. dianggap ini normatif aja gitu Iya. kali ya, formalitas aja Dan gitu kali ini ya. bukan khas kali ini, itu sejak beliau dari Oke, ini kan kali ketiga capres ya. capres. Ya, sejak dari debat tahun 2009, 2014, 2019 dan sekarang 2024, beliau itu selalu tidak pernah dalam catatan saya membawa catatan. Nah, itu yang konsisten dari Pak Prabowo. Pak Prabowo. Dan nggak mau main di data. Hmm. Ya, makanya kan ketika diserang ini datanya ya beliau nggak tahu dan seterusnya gitu. Padahal ya menurut saya ya, baik pertanyaannya Anies maupun pertanyaannya Ganjar. Mungkin Ganjar sedikit agak beda karena ada yang menurut saya di luar dugaan pertanyaan itu misalnya soal data-data itu. Data-data. Itu pertanyaan yang hampir bisa ditebak akan disampaikan. Betul. Oleh dua paslon yang lain. atau dua capres yang lain gitu. Misalnya soal food estate, soal pembelian senjata atau pembelian pesawat tempur gitu ya. Dan soal lain-lain lah ya, itu pertanyaan yang sebetulnya menurut saya sudah bisa diantisipasi oleh timnya Pak Prabowo dari awal. Betul. Pertanyaannya adalah mengapa seolah-olah Pak Prabowo nggak siap untuk menerima pertanyaan itu. Apakah timnya tidak membantu menyiapkan? Aku nggak tahu, itulah pertanyaan. Ya. Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan. Dan kemudian akhirnya kelihatan beliau tanda kutip
Itu tadi muncullah di tengah masyarakat kita Pak Prabowo diserang. Nah ini menarik. Iya, kan? Ini menarik kemudian Bang. Jadi ketika ngomongin benar, ada banyak pertanyaan yang sangat terduga dan sebenarnya itu bisa dijawab Pak Prabowo dengan sangat baik. Ya. Misalkan soal alutsista bekas gitu. Pak Prabowo bukan tidak punya poin sama sekali. Ya. Dia punya poin bahwa bekas itu bukan berarti tidak baik, tapi ngomong soal masa pakai. Misalkan soal itu oke lah. Tapi cuman sampai di situ aja, tidak bisa mengelaborasikan. Itu apa dampaknya ketika masa pakai baru 10 tahun atau 15 tahun, itu nanti dampaknya apa. Yang itu yang menjadi pertanyaan Pak Ganjar kan. Apakah kalau masa pakai segitu itu kemudian nanti tidak membahayakan pilot atau tidak membahayakan pasukan, itu gimana gitu. Tapi Pak Prabowo malah kejebak ngomong, Bung Karno dulu juga belinya pakai alutsista bekas lah. Ini kan kita kayak balik ke belakang gitu. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Nggak membandingkan yang nggak apple to apple sih kalau menurut saya, bahwa zaman Bung Karno Indonesia baru merdeka. Terus hari nggak ini nggak ada duit gitu loh buat negara baru gitu kan. Ini Terus, duitnya melimpah. Ini duitnya melimpah. Ditopang utang luar negeri lagi kata Bu Sri Mulyani ya kan. Masa cuma dapat yang begitu. Gitu. Kemudian kan itu. Nah, itu dan pernah ditolak kan sebetulnya oleh Menhan yang sebelumnya kan. Betul. Nah, ini yang maka menjadi aneh benar gitu, tapi kemudian muncul kesan bahwa Pak Prabowo ini dibully gitu. Diserangnya secara personal. Itu gimana, Bang? Pertama saya udah jelaskan tadi. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sangat bisa diduga akan ada pertanyaan itu. Soal food estate, soal senjata, soal perusahaan-perusahaan yang dikaitkan dengan beliau gitu, yang mengelola persenjataan ini gitu ya, dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mudah dibaca. Lalu pertanyaannya sebetulnya kenapa Pak Prabowo tidak mampu menjelaskannya dengan baik? Itu tadi kan pertanyaan itu besar. Pertanyaannya. Akibatnya kesannya Pak Prabowo seperti dibully. Apakah memang dibuat skenario bahwa Pak Prabowo itu seolah-olah dibully? Oke, seolah dizalimi. Jangan dizalimi gitu. Karena kan model orang Indonesia ini kalau orang dizalimi lalu empati cepat sekali. Iya. Nah, jangan-jangan memang itu arahnya. Jadi Pak Prabowo sengaja dibuat begitu supaya kesannya dia dizalimi gitu. Tetapi seperti biasa akan terjadi proses rasionalisasi terhadap sikap itu. Dan itu yang kita lihat di media sosial sekarang. Meskipun ada upaya untuk mendramatisasi apa istilahnya itu ya pertahanannya Pak Prabowo pada malam itu, tapi sekarang orang mulai juga merasionalisasi itu memang forum yang dimana semestinya banyak hal dipertanyakan. Tidak hanya menyangkut soal visi misi, tapi menyangkut hubungan Anda dengan visi misi itu. Dan itu yang terjadi kepada Pak Prabowo. Jadi kalau ada yang bilang bahwa debat kemarin itu hanya menyerang personal kemudian tidak mengedukasi, itu gimana? Itu pertanyaannya Pak Jokowi seingat saya ya, Pak Presiden. Iya sih Pak Presiden yang mengatakan bahwa debat yang kemarin itu kurang kurang mengedukasi dan lebih bersifat personal gitu. Pertanyaannya tentu saja kepada Pak Jokowi adalah, Pak Presiden, bagian yang mana dari serangan yang bersifat personal itu dilakukan? Kan beliau nggak menjelaskannya gitu. Apakah kalau saya menanyakan Pak Menteri ya sebagai kebetulan lawan debat kita saat itu gitu, uang yang dipakai untuk membeli pesawat itu dari mana? Pak Menteri, mengapa kita membeli pesawat bekas? Pak Menteri, mengapa Anda mengerjakan food estate? Tetapi sampai sekarang nggak jelas hasilnya. Bukan hanya hasilnya tapi juga soal dananya seperti apa gitu. Lalu saya mengatakan, Pak Menteri, apa pandangan Anda pada etik dalam berdemokrasi? Apakah itu semua yang disebut dengan serangan personal? Gitu loh. Harus dijelaskan. Gitu. Jadi yang mana yang disebut? Saya kan misalnya nggak tanyakan kepada lawan debat lah misalnya, mengapa Anda putus dengan pacar Anda, kan saya nggak tanyakan. Iya, itu bener. jelas personal gitu ya. Lalu saya macam-macam lah soal ini macam-macam dan seterusnya. Jadi atas
pernyataan Pak Presiden itu saya mengatakan, Pak Presiden sepanjang yang saya lihat tidak ada sesuatu yang bersifat personal di dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Bahkan sebetulnya itu pertanyaan-pertanyaan amat penting untuk dijelaskan oleh Pak Menhan, termasuk soal etik. Etik itu adalah prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi jangan dianggap itu serangan secara personal gitu. Ini juga kebutuhan rakyat sebenarnya. Ya itu kan bagian dari kebutuhan itu kan gitu. Nah yang kedua adalah, nah ini atas pernyataan Presiden itu kita perlu mungkin mengingatkan, Betul. Presiden ya Anda ini simbol dari netralitas. Anda selalu berbicara tentang betapa penting menjaga netralitas semua infrastruktur kekuasaan di bawah Anda. Baik itu ASN, polisi, TNI gitu ya. Dan perangkat negara yang lain yang simbol utamanya itu ada pada Presiden. Nah oleh karena itu kalau Presiden berbicara teknis debat, tata cara debat, masuk ke materi ya substansi dari paslon yang lain atau capres yang lain, itu tidak menunjukkan sikap netral. Ya, apalagi sampai ngomong ke KPU formatnya. Itu dia maksud saya. Itu kan teknis banget tuh. Teknis ubah banget. format. Itu tidak menunjukkan netralitas. Itu sama sekali tidak menunjukkan etik ya sebagai presiden, sebagai kepala negara. Bukan berarti presiden tidak boleh memihak. Bukan berarti presiden tidak boleh mengutarakan dukungan politiknya. Bahkan kalau saya sendiri mengatakan Pak Presiden lebih baik Anda terbuka. Mau dukung siapa? Dan diatur. Nah sebab kalau beliau terbuka mengatakan mau dukung siapa, itu akan dengan sendirinya orang dengan sendirinya bisa mengawasi dengan tegas. Betul. Anda sedang kampanye sebagai kapasitas sebagai warga negara, atau Anda sedang kampanye dalam kapasitas Anda sebagai presiden. Karena Pak Presiden ini suka belusukan dan kunjungan kerja, orang nanti akan bisa melihat ini kunjungan kerja dalam kunjungan kerja atau dalam rangka kampanye nih belusukannya. Betul. Sebab presiden kampanye kepada capres yang lain pun tidak dilarang. Cuman ada ketentuannya. Apa? Cuti. Betul. Ya sebagai presiden yang nanti akan digantikan oleh wakil presiden tugas-tugas beliau. Nah sepanjang itu beliau bisa kampanye, pilihlah nomor sekian ya, begini gitu. Nah kalau kita merujuk ke yang tadi itu tadi, saya tidak melihat presiden dalam kapasitasnya sebagai warga negara ketika mengkritik format dan substansi dari materi capres yang lain. Tapi sebagai pejabat negara, sebagai presiden. Karena saat itu habis beliau melakukan tugas negara. Betul, meresmikan tol ya kalau nggak salah. Saya dua persisnya. Lalu ditanya oleh wartawan, kemudian memberikan pandangan. Jadi ketika beliau memberikan pandangan itu masih sebagai presiden. Gitu. Belum presiden yang sedang cuti, belum. Gitu. Nah oleh karena itu nggak tepat kalau presiden mencampuri urusan teknis debat dan apalagi mengomentari ya kan sampai menyebut ada serangan personal, ya kan, yang seolah-olah itu ditujukan kepada kompetitor yang lain. Itu tidak tepat. Bolehkah presiden memberi jawaban? Boleh. Misalnya, kalau yang berkaitan dengan tugas beliau. Misalnya soal mengapa kita membeli pesawat bekas terbang. Ya silakan dijawab oleh presiden. Nggak apa-apa. Ya, karena itu berhubungan dengan kebijakan beliau sendiri. Kebijakan dia yang menekan. Nggak mungkin dong Menhan beli sendiri. Pasti atas persetujuan oleh beliau kan. Meskipun agak nggak konsisten juga. Kemudian di awal itu ketika Pak Jokowi mengangkat Pak Prabowo, Pak Jokowi itu sempat berpesan kepada Pak Prabowo, utamakan industri militer dalam negeri. Itu kan dipertanyakan. Ya, berulang kali itu disebutkan oleh Ganjar Pranowo. Gitu ya. Hanya saja memang kalau kita bicara pada industri pertahanan kita, mesti kita kuatkan industri dalam negeri. Jadi mohon maaf kaitan dengan hutang, no utang, no usang. Sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer of teknologi dari dalam negeri. Tapi kok ternyata impor, udah gitu bekas lagi. Makanya dalam konteks itu Presiden boleh memberi penjelasan. Mengapa pesawat itu dibeli. Mengapa put estate itu seperti ini sekarang. Betul. Ya kan? Nah itu boleh dijelaskan oleh Presiden. Tapi kalau sampai ke pembicaraan teknis debatnya sebaiknya diubah. Ada yang bersifat serangan personal. Ya jelas itu sudah melampaui. Ya, apa yang disebut dengan netralitas sebagai seorang presiden. Beliau boleh mengomentari itu dalam kapasitas beliau sebagai warga negara. Cuti dulu. Gitu. Misalnya sebagai contoh nih. Tunggu dulu kalau beliau cuti
Lalu misalnya ikut kampanye, habis kampanye ditanya orang, ya kan? Bagaimana Pak? Jadi orang nggak menyebutnya bagaimana Pak Presiden, tapi bagaimana Pak Jurkam misalkan atau gimana ya? Soal itu pesawat terbang, apa soal format debat kemarin, ya bisa beliau jelaskan. Menurut saya itu nggak tepat. Sebagai warga negara beliau menyebutkan itu. Itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Kalau itu sebagai warga negara. Ini kan mudah-mudah sulit lah. Iya, apalagi kan setelah Pak Presiden ngomong itu kelihatan juga beberapa menterinya itu juga menunjukkan kayak Erick Thohir di TikToknya gitu kan, seolah membackup, ya bukan seolah lagi, sudah jelas ngomong I'm with you Pak Prabowo misalkan gitu kan. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Dan ini belum jelas kapasitasnya, apakah sebagai menteri, apakah sebagai tim ses. Yang begitu-gituan itu mestinya bisa diperiksa oleh Bawaslu. Harusnya ya? Iya. Jadi itu meskipun TikTok bersifat personal, itu pejabat negara yang tidak aktif, yang aktif sebagai pejabat negara, tidak boleh menunjukkan dukungan pribadi. Dalam bentuk simbol pun, maka jari-jari juga nggak boleh, begini-begini nggak boleh. Karyawan BUMN kagak boleh. Komen, share itu nggak boleh. Menterinya begitu kan, kemudian gitu kan. Apalagi kalau seperti yang disebutkan itu tadi kan, apa isinya tadi? Dia ngupload foto video Prabowo sedang sedih ketika wajah sedang sedih ketika debat, terus dipertanyakan oleh Anies dan Ganjar, kemudian ada captionnya I'm with you Pak. Itu mestinya itu bisa diselidiki oleh Bawaslu. Mestinya ya. Iya, karena beliau pejabat negara. Itu kan di laman, mau di laman pribadi, di laman orang lain, Anda menunjukkan dukungan secara terbuka itu tidak boleh sebagai pejabat negara. Gitu, like, share, dan komen gitu, nggak boleh. Bahkan kita berfoto dengan jari yang bagaimanapun, kalau mereka pejabat negara yang menandakan simbol tertentu dari 3 paslon ini, itu nggak boleh. Kan ada ketentuannya. Dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. Berarti ini jelas melanggar ketentuan. Saya nggak tahu. Harusnya. Saya mengatakan itu perlu diselidiki oleh Bawaslu. Ya, apakah sudah mengarah ke arah pelanggaran itu atau belum? Ke arah memperlihatkan dukungan secara terbuka itu atau tidak. Boleh Kak, lagi-lagi boleh, nggak dilarang. Cuman ada aturannya. Cuti dulu. Anda boleh ikut kampanye kok kalau Anda cuti. Gitu lah kira-kira. Kemudian atau bahkan presiden pun boleh. Bukan hanya menteri. Presiden pun boleh. Tapi cuti dulu. Ya, dari jabatannya gitu. Nah itu bisa gitu. Mereka lakukan seperti itu. Kalau nggak cuti kayak gini kan juga selain berpotensi melanggar juga membingungkan publik kan. Iya. Dan ya level kepercayaan publik kemudian terhadap pemilu bisa sangat anjlok dong. Tapi saya kira begini ya, mengapa kelihatan presiden mulai lebih dalam masuk nih? Nah itu tuh. Ya kan. Kenapa tuh? Kan sebelumnya juga ada pernyataan dari sekretaris TKN sehingga salah dalam ini Nusron Wahid. Beliau mengomentari sebetulnya pernyataan Pak Hasto. Ya kan, dengan mengatakan kira-kira beginilah bahasanya, apa sih yang membuat Pak Hasto itu begitu kalau Pak Presiden mulai lebih terbuka mendukung Prabowo Gibran. Jadi kata terbuka tuh gitu. Mas Hasto sedang panik ya kan, karena sudah kehilangan isu dan kehilangan momentum. Karena selama ini jagonya itu selalu ingin dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, dan saat ini sudah dengan terang benderang Pak Jokowi lebih banyak berpihak akan mendukung pada Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Presiden mulai lebih terbuka memperlihatkan dukungan kepada salah satu paslon dalam hal ini Pak Prabowo maupun Gibran. Saya kira jawaban yang tersedia bagi saya adalah satu. Ini satu dulu, yang lainnya nanti. Ada gejala satu putaran itu macet. Oke. Gitu kira-kira. Ini itu sedangkan itu yang sangat diinginkan. Oke Bang. Nah terakhir Bang, kita melihat gejala satu putaran itu memang sedang macet. Tapi jangan ke situ, nanti aja. Iya nanti aja. Makanya itu nanti kita itu kan. Biarlah yang macet-macet itu diurus yang pengen dorong gitu kan. Apakah beli aki baru atau beli mobil baru, kendaraan baru, nggak ngerti. Tapi yang jelas
kita kasih skor Bang. Oh iya. Buat debat kemarin Ini Bang. kan Liga Debat ya. Kita kan Liga Debat. Abang udah ngasih skor debat pertama Capres, debat pertama Cawapres. Nah ini debat kedua Cawapres ya kemarin. Terus ini debat Capres lagi Bang. Kalau kemarin Ganjar Mahfud masih unggul. Dengan debat ini gimana skornya kemudian Bang? Kan sebelumnya kita hitung 3 lah sekaligus ya. Jadi pertandingan pertama Ganjar Mahfud dapat 3 poin, Anies 3 poin. Debat kedua Ganjar Mahfud 3 poin, Prabowo Gibran 3 poin, Anies 0 poin. Jadi mereka seri itu. Mahfud memimpin 6. Yang tadi malam itu, yang kemarin ya, Ganjar Mahfud dapat 3, jadi mereka 9 sekarang. Anies dapat 3, dia 6 sekarang. Sementara Prabowo Gibran di 3 poin. Jadi 9, 6, 3 untuk keunggulan Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud sementara ya. Sementara. Sebab masih ada 2 pertandingan lagi. Masih ada 2 pertandingan lagi. Asal 1 lagi dimenangkan oleh Ganjar, mereka berarti pemenangnya. Iya kan? Sekarang top skornya adalah Ganjar 9, kemudian Prabowo 3, Anies 6. Oke, jadi 9, 6, 3. Kita tunggu debat-debat selanjutnya. Thank you. Sama-sama. Bang Ray. Sama-sama. Yang jelas nggak ada sebenarnya personal-personal dalam debat Bang ya. Tidak ada. Itu semua demi rakyat, gagasannya demi bangsa, yang dibuka di situ. Jangan menangis karena itu. Jangan menangisi karena itu. Menangislah karena konstitusi kita diobok-obok. Itu paling benar. Iya. Menangis karena konstitusi diobok dan menangislah karena etika berdemokrasi diabaikan. Menangislah karena dinasti politik makin merajalela. Mari kita menangisi republik ini kalau ia makin jauh dari substansi reformasi. Oke, thank you Bang Ray. Thank you Dur semua. Sampai jumpa lagi di Think Tank selanjutnya.